maling! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kalau memang Senopati Brahmati yang mendukung, kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Tantri, kamu memang gadis ingusan, tengik, tidak waras. Kamu datang ke aku, pura-pura mencintaiku, padahal kamu ingin aku bertanggung jawab terhadap anakmu yang dalam kandunganmu itu, ya? Kamu bajingan ya, tengik kamu. Kamu yang keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Uruh. Aduh, tenang, tenang. Bagaimana ini? Tantri, jadi ini sebenarnya anak siapa? Yang bilang kalau saya ini lagi hamil siapa? Tadi? Loh, tadi kenapa kalian menuding saya? Tantri, bukankah kamu sering bilang kalau kamu itu sering pusing, sering mual, dan pengen muntah? Ayo bilang! Bibi, aku ini cuma nggak mau makan. Terus, kandungan kamu bagaimana? Kamu kalau anak jangan sembarangan ya? Tantri. Sudah, Dewa, sudah. Udah. Tantri, tadi kamu bilang siapa cinta sama siapa? Saya nggak ngerti. Tantri? Dasar nenek sihir. Semuanya jadi rusuh. Aduh, tolong Dodo. Tolong lepaskan ikatan ini, tolong. Aduh, tolong. Aduh, nenek sihir, tolong. Tantri, buka pintunya. Maafkan Bibi. Bibi telah menduga kamu yang bukan-bukan. Ayo keluar. Enggak, pergi semuanya, pergi. Saya nggak mau ketemu kalian semua. Kalian semua orang jahat. Pergi. Tantri, maafkan Bibi, Tantri. Pergi. Tantri, buka pintunya. Enggak.
udah kalau mau istirahat aja. Bu, Kang, biarin Tantri tenang dulu ya. Krutil, mau kemana? Katanya suruh dia istirahat. Aduh. Ya kamu tunggu aja depan pintu. Dasar. Ih, buat apa? Aku sudah tidak ada yang dibicarakan lagi sama dia. Haruh, dikasih tahu. Tinggal di situ. Sentil ya. Sahadewa, ngapain kamu di situ? Jagain. Dewa, Tantri sudah besar. Dia bisa jaga dirinya sendiri. Tuh, tanya Manyang. Kenapa anak ini tiba-tiba datang? Sudahlah, Bu. Kita jalan saja. Ayo. Pindah awas kamu. Mereka Apa sih? Diem, jangan ribut. Aduh. Nanti kalau mereka balik lagi ke sini, kamu harus tenang. Ntar mereka balik lagi ke sini. Tenang apa sih? Aku nggak mau bicara sama laki-laki bodoh kayak kamu. Bodoh. Oh, Tantri. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bohong. Kalau aku ini seorang dewa. Masih berani lagi kamu bicara seperti itu? Ih, benar. Kamu tidak percaya? Aku ini tidak bohong. Aku benar-benar seorang penjelmaan dewa. Makanya aku tidak bisa menyukai kamu. Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Aku benci bicara sama kamu. Aku nggak mau bicara sama orang gila macam kamu. Oh, aku nggak gila. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Saka dan Sri Kandi. Mereka tahu siapa aku. Kamu tahu nggak sih di mana batas kesabaran aku? Aku bukan dewa lagi. Mana tahu batasnya. Ya udah, kalau kamu ngaku diri kamu dewa, Hah? tunjukkan sulap sama aku. Sulap. Ya? Oh, aku kan manusia, mana bisa sulap-sulap seperti itu. Tadi kamu ngaku kalau kamu tuh dewa. Oh, aku kan sekarang sudah jadi manusia biasa, sama seperti kamu, mana bisa sulap. Lalu kenapa kamu tidak mau menikah? Kalau aku menikah, nanti sewaktu-waktu aku dipanggil sama Dewa Langit, kamu sendiri lagi. Aku tidak mau menyakiti hati kamu. Oh, begitu. Kalau begitu kamu tidak tahu kan kapan kamu akan dipanggil sama Dewa Langit? Sekarang pikir ya pakai otak kamu ya. Kalau aku ini takut menikah dengan laki-laki yang akan mati besok, ya, kapan aku ini akan menikah? Iya. Udah, kalau gitu kita kawin. Kita kawin. Aku nggak mau. Benci. Enak aja kamu bicara sembarangan. Setan. Pikir. Benar. Kalau nunggu Dewa Langit manggil aku, kapan aku kawinnya ya? Tantri, kawin, Tantri. Aduh, tapi dia marah. Tandanya suka. Masa makan saja sampai nggak nafsu? Kayak mau kiamat saja, Dewa. Jangan ngejek terus. Siapa suruh waktu mulai? Kamu malah bertingkah. Ya begini jadinya, nyaris hancur. Ini bukannya bantu, malah mengejek.
kamu ini juga aneh. Sri Kandi mau bantu bicara, nggak boleh sama kamu. Udah. Maaf, aku tidak mau bicara. Kapan masalahnya akan selesai, Dewa? Dewa, dengar. Tantri itu sepupuku. Sudah syukur aku nggak menentangmu. Nah, tapi apa kamu ini memang benar-benar mencintainya? Kalau tidak, sekarang belum terlambat untuk mundur. Kalau nanti Tantri Kadung mencintaimu, tapi kamu malah pergi, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun. Ingat itu. Rasanya aku pernah dengar kalimat itu. Belum? Masa? Ya. Waktu itu kan aku yang bilang sama kamu kalau bagaimana Sri? Bagaimana? Maaf ya. Oh, kenapa harus maaf? Kamu kan sudah bicara sama dia setengah hari ini. Kita sudah nunggu lama. Datang-datang sini aja bilang, Asia. Kasih kabar baik, kenapa sih? Tapi dengar dulu. Aku udah jelaskan ke Tantri siapa kamu sebenarnya. Cuma itu. Enggak. Aku juga udah kasih tahu ke Tantri sederet sifat baikmu. Kamu bilangnya bagaimana? Ya banyak. Semua sifatnya Dewa itu baik-baik semua. Termasuk nyalimu yang kecil seperti tikus juga sifat baik kan? Masa kamu bilang seperti itu? Kamu tidak membantu aku, menghancurkan harapanku. Memangnya Tantri menolak? Ya. Pokoknya susah. Udah, Dewa, sekarang denger ya, terserah kamu. Kamu mau nyari perempuan yang lain, ayo aku bantu, tapi perempuan ya. Kalau laki-laki, ya... Oh, itu sama saja beli kucing dalam karung. Aku nggak mau. Ya, orang tantrinya udah nggak cinta lagi sama kamu. Kayak dulu aja, waktu tantri mutusin udah nggak cinta lagi sama Kakang Saka, langsung hilang perasaannya. Kenapa bisa parah begitu? Sayang, hati perempuan memang seperti itu. Nah, Dewa, kamu udah tahu kan? Jadi sekarang lebih baik kamu nyerah. Soalnya kamu ngotot mau nikah sama Tantri juga, Tantrinya udah bosen sama kamu. Sri. Sebenarnya kamu ini pingin mereka rukun atau tidak? Dulu rukun, sekarang pisah. Soalnya jalannya udah buntu. Ya, masih banyak ini kan perempuan di dunia. Ya, Wak, ya. Udah. Aku tidak perlu bantuan kalian lagi. Aku akan cari jalan keluar sendiri. Pokoknya, aku akan tetap menikahi dia. Aduh. Bagus itu. Kamu kenapa malah cengar-cengir gitu, ha? Jadi kalian berdua sengaja saya cuma tipunya ya? Tuh, Nek, denger sendiri kan? Dewa tetap mau nikah sama kamu. Iya, tapi kan aku juga mau dengar sendiri apa yang akan dia lakukan. Udah, nggak usah main-main lagi. Entar kalau Dewanya kabur, nangis loh kamu. Ya. Kalau dia kabur, aku juga ikut kabur. Kamu kok nggak malu-malu kayak mereka? Enggak. Makasih ya. Nona Tantri, lebih baik maafkan Sahadewa. Dia benar-benar menyesal. Nona Tantri, Sahadewa benar-benar menyesal. Maksud kamu apa sih, Sahadewa? Biar semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintai kamu.
Kamu romantis sekali. Kamu apa? Aku mau meluk kamu. Sadewa, ini pasar. Ya, yang bilang kandang sapi siapa? Sadewa. Tantri, aku benar-benar mencintai kamu. Meskipun Dewa Langit memanggil aku untuk kembali ke kayangan, aku tidak mau. Tetap di sini apa kamu? Terserah. Asal kamu tahu saja ya, kalau aku sudah tidak menyukai kamu lagi. Apa maksud kamu? Aku tidak bohong. Baik kalau gitu. Kemarin aku pergi ke sebuah wihara. Dan di sana aku menemukan sebuah pil. Jika aku memakan pil ini, berarti aku akan kembali ke kayangan dan mati menjadi manusia. Kalau kamu tidak mau sama aku akan memakan pil ini. Dewa, Sadewa, aku tidak mau kamu kembali ke kayangan lagi. Aku juga di sini buat apa? Tidak ada yang memerlukan aku lagi. Nanti Serikandi akan sedih. Tapi kamu bisa berbuat baik untuk orang lain, Sadewa. Aku ini manusia biasa sekarang. Aku tidak punya kekuatan gaib. Berikan obat. Tidak. Berikan. Dewa, bangun Dewa. Kamu jangan mati. Aku tadi berbohong. Dewa, kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kalau mati masih bercanda aja. Kamu kenapa, Sadewa? Sadewa? Aduh, untuk aja. Hampir saja menjadi kenyataan. Aku mati kesedak. Apa maksud kamu? Itu bukan obat kayangan, tapi obat sakit jantung. Dasar kurang ajar. Ih, aku benci sama kamu. Aku benci kamu. Dasar kurang ajar. Tantri, tunggu Tantri. Tantri, tunggu Tantri. Tantri, kalau aku tidak berpura-pura, bagaimana aku harus berterus terang sama kamu? Kamu tidak tahu diri. Aku benar-benar mencintai kamu. Nona sudah bebas dari racun ular kobra hitam. Benar-benar sembuh. Terima kasih, Tabib. Tapi sisa obatnya diminum saja terus. Baiklah, kami permisi. Masih ada panggilan lain. Terima kasih, Tabib. Sama-sama, Panglima. Permisi, ya. Ayo, seperti Tabib bilang, kamu masih harus minum obatnya, ya? Biar benar-benar sehat. Iya, Panglima. Tapi sepertinya saya sudah terlalu lama di sini. Jadi sudah saatnya saya untuk pergi. Pergi kemana? Kamu mau pulang kemana? Saya akan pulang ke desa, Ibu. Walaupun di desa saya tidak punya sanak saudara lagi, tapi saya masih punya tanah untuk tempat saya tinggal. Ayu, kami nggak mungkin membiarkan kamu pergi begitu saja. Setelah semua yang kamu lakukan. Enggak. Kami akan membekalimu dengan uang dan keperluan yang kamu butuhkan. Ya? Tidak. Kalau sampai Ayu Wangi pulang dengan membawa keperluan lain serta uang,
Bisa saja orang lain merampoknya di jalan. Kalau begitu, biar saya suruh seorang prajurit untuk pergi ke sana dan menyelidikinya dulu. Bagaimana? Iya, saya setuju. Tidak, tidak. Ibu, saya berterima kasih atas perhatian ini semua. Tetapi saya tidak minta apa-apa. Mungkin saya cuma minta sedikit uang untuk bekal saya di jalan. Itu tidak boleh juga. Kalau kamu pulang tidak membawa apa-apa, apa kata orang nanti? Mereka akan berpikir kalau kita tidak tahu membalas budi. Lalu, ibu maunya bagaimana? Ibu mau Ayuwangi tinggal di sini sampai dia sembuh benar. Dan ibu akan mencarikan jodoh yang baik untuk Ayuwangi. Ibu tidak usah repot-repot. Rasanya saya tidak pantas menerima ini semua. Bu, rumah ini kan rumah keprajuritan. Saya rasa kalau tinggal di sini, Ayuwangi justru tidak bisa bebas. Ini rumah Panglima Perang. Dan dia telah menolong Panglima. Artinya, dia sangat besar jasanya. Kenapa dia tidak boleh tinggal di sini? Kalau semua serba dibatasi, aku juga akan pergi meninggalkan rumah ini. Ibu, Senopati, Panglima, sepertinya saya sudah membuat masalah di sini. Jadi memang sebaiknya saya pergi dan kembali ke desa. Itu tidak boleh, tidak boleh. Saka, apa benar Ayuwangi tidak boleh tinggal di rumah sini? Boleh, Bu, boleh. Asal ibu senang, apa saja boleh. Nah, coba kalau dari dulu kalian rukun seperti ini. Tidak usah bikin pusing orang sekota raja. Mau rukun dari dulu, enak aja. Kita aja mau jadi susahnya setengah mati, gimana kamu? Itu salah kamu sendiri. Kakak sendiri. Tadi aja aku hampir mati. Emangnya kalian berdua berantem? Bukannya berantem. Jadi tadi Dewa ini meminum obat untuk sakit jantung. Padahal dia bilang obat itu untuk kembali ke kayangan. Minum datang, minum. Iya, tuh. Biar cepat. Sri, kita minum. Ini kayak punya Dewa waktu kecil. Dewa belum kawin sudah jorok nih. Bukan, minta minumnya. Makanya jangan pikiran jorok, mentang-mentang lagi rukun. Terima kasih kalian telah datang menemui saya. Jangan khawatir, saya sudah minta izin Ibu Permaisuri. Lagi pula, hukuman saya sudah selesai. Senopati Sri Kandi, saya ingin minta maaf sama kamu kalau sudah membawa suami kamu dalam masalah saya dulu. Tidak, Pangeran. Saya yang harusnya lebih bisa menahan diri. Selama saya di istana, saya memang banyak melakukan kesalahan. Dan sekarang saya ingin memperbaikinya. Makanya saya minta bantuan kalian berdua. Kalau memang saya ada kesalahan, tolong tegur saya. Dengan senang hati, Pangeran. Ada berita baru. Semalam sewaktu Pangeran Sadaka baru kembali dari pengasingan, memberikan banyak catatan yang dibuatnya. Dan nampaknya Permaisuri sangat menyukainya. Pasti Kang Mas Sadaka memutarbalikkan kenyataan. Hari ini Pangeran Sadaka bertemu dengan Panglima Saka dan Senopati Sri Kandi. Persekongkolan lama. Dan setelah perang terakhir dengan Tegal Arum, Baginda Raja tidak mulai suka dengan Panglima Saka. Saya malah senang kalau mereka tetap bertiga. Akan lebih mudah mengurusnya. Apa ini? Hadiah. Jadi kalian benar-benar akan menikah? Ya,
namanya juga udah jodoh, Bi. Ya mau tunggu apa lagi? Kalau kalian berdua memang benar-benar berjodoh. Tapi ingat ya Sahadewa, Tantri itu anak adikku satu-satunya. Jadi jangan kamu kecewakan dia. Dan soal perkawinan 2 tahun lagi. Hah? 2 tahun lagi? Ya Bibi, lama sekali. Tantri lama nikahnya. Iya, Bibi. Aduh. Ya sudah, terserah kalian. Tapi ingat, pacaran di depan orang tua yang sopan. Jangan kayak badut begitu. Iya, siap. Kamu capek, Ayu? Belum, Bu. Sudah lama Ayu nggak jalan-jalan di pasar seperti gini. Rasanya saya tidak akan merasa capek. Apalagi ibu, senangnya kamu bisa menemani. Loh, Bu, memangnya Tantri kemana? Dia sudah tidak ada waktu lagi untuk menemani ibu. Tiap hari pacaran terus. Untung ada kamu. Hah, ada tukang ramal. Kita ke sana, yuk. Bu, emangnya ibu mau ngeramal siapa? Ada aja. Susah sekali, Nyonya. Mungkin juga tidak bisa. Lihat sekali lagi, Pak. Tolong. Benar, dia tidak bisa punya anak. Benar, Nyonya. Lihat. Nona cantik di sebelah ini. Tuhan menciptakan 1001 Nona secantik ini. Kalau dia bersuami, dia akan mendapatkan anak banyak dan rezeki makmur selamanya. Saya tidak menyuruh Bapak meramal kok. Tapi saya tidak mau kecantikan Nona disia-siakan begitu saja oleh laki-laki bodoh. Ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kayaknya ramalan tadi untuk Senopati Sri Kandi ya, Bu. Memang. Siapa yang tidak cemas kalau bakal tidak punya keturunan? Ibu terlalu percaya sama tukang ramal itu. Tapi semua tukang ramal berbicara sama. Siapa yang tidak sedih? Apa tidak bisa kamu senang sebentar saja, Sri? Ini udah 11 bulan. Apa maksud kamu? Pura-pura nanya lagi. Dulu ibumu kan pernah bilang, waktunya cuma 1 tahun. Ini udah mau habis, itunya belum apa itu. Yang itu. Cuma yang itu. Ya udah, cerah. Sri. Lalu aku harus bagaimana? Harus kaget? Melotot? Marah-marah? Iya, begitu. Sri, kalau kita memang belum diberikan anak, mau apa? Bisa apa kita? Sabar ya.
ya. Ya. Saka sudah pulang? Sudah, tapi sudah tidur. Tantri? Sudah tidur. Ya sudah. Permisi, Nyonya. Iya. Kamu lihat Saka? Sudah pergi dengan Nyonya Muda. Kemana? Mungkin ke markas. Tantri sudah dijemput oleh Sahadewa. Sudah, Nyonya. Oh Dewa, mereka meninggalkan saya sendirian. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tidak usah, mereka semua sudah lupa daratan. Ada apa, Ibu? Ayu Wangi, kamu mau mengantar ibu ke markas? Sekarang ya? Ayo. Masa ulang tahun ibunya saja dia lupa? Dulu dia selalu mengingatnya. Sekarang boro-boro. Mungkin dia memang sedang sibuk, Bu. Prajurit, kami ingin bertemu dengan Panglima Saka. Siapa kalian? Saya ibunya. Maaf, Panglima Saka tidak ada. Beberapa hari ini beliau tidak pernah ke markas. Bagaimana kalian? Dia itu selalu pergi pagi pulang malam. Tidak usah berlagak dan jangan bohong. Maaf Nyonya, Panglima Saka memang tidak pernah datang. Sudah, Ibu. Mereka memang tidak bohong. Kita pulang saja yuk. Tuan Muda Saka sudah pulang. Dari tadi Nyonya, sekarang sedang latihan di belakang. Pasti. Hebat. Apa lu? Apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan? Berapa kalian dibayar untuk nonton sirkus seperti itu? Mereka saya memanggil, Bu. Kamu itu maunya apa sih? Bibi, Bibi capek ya habis jalan-jalan sama Ayu Wangi. Apalah capeknya dibandingkan kalian yang setiap hari pergi pagi pulang malam. Saka, siapkan ibu kereta. Ibu dan Ayu Wangi akan pulang ke desa. Ibu, kenapa Ayu? Kamu malu menemani nenek-nenek? Bukan begitu, Bu. Ibu mau pergi berapa lama? Selamanya. Kamu puas? Ya, ibu boleh saja pergi. Tapi ingat, hari ulang tahun ibu. Saya juga sudah mengundang beberapa pejabat untuk ikut merayakannya di rumah sini, Bu. Aduh Saka, kamu kenapa tidak berunding dulu dengan ibu? Sri Kandi sengaja ingin membuat pesta kejutan buat ibu. Bibi, tadi Bibi marah-marah. Sekarang kok enggak? Aduh. Kamu tuh gimana? Bibi itu tidak marah-marah. Kamu saja yang punya anggapan seperti itu. Ayu, pulang ke desanya kita tunda dulu ya. Terserah Ibu saja. Tapi saya mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa memberi hadiah apa-apa. Kalau boleh, saya akan bernyanyi buat Ibu. Boleh, dengan senang hati.
Maaf. Saya pikir ibu di sini. Ibu sedang keluar, Kakang. Iya, iya. Maaf. Maaf ya. Saka, apa-apaan sih kamu? Ibu saya cari kemana-mana. Memangnya ada apa? Tuh, lihat. Ibu masih saja belum pakai pakaian yang lebih pantas. Ibu ini sudah nenek-nenek. Mau apa lagi? Memangnya mau cari suami? Saka, nanti malam pasti banyak bujangan yang datang. Kamu lihat-lihat, siapa tahu ada yang pantas untuk menjadi suaminya Ayuwangi. Saya? Ada-ada saja. Ibu sudah berjanji sama Ayuwangi untuk mencarikan dia jodoh. Kalau malam ini ada yang cocok dengan dia, ibu akan langsung jodohkan. Ini hari ulang tahun ibu. Bukan saatnya menjadi mak comblang. Sudah, lebih baik ibu siap-siap saja. Ayo siap-siap. Capeknya. Akang, aku nggak mau kalau sampai punya pesta ulang tahun yang bikin capek begini. Tapi untukmu pasti jauh lebih besar. Deh, emangnya aku ratu pesta apa? Kakang, hari ini Ayuwangi lain sekali ya. Apa maksudmu? Kakang merhatiin, tadi dia dandannya cantik sekali. Cuma laki-laki bego yang gak suka sama dia. Aku yang sama-sama perempuan aja, aku jadi gemes kalau ngeliat. Aduh. Maaf. Saya pikir ibu di sini. Ibu sedang keluar, Kakang. Maaf. Maaf ya. Hati-hati, Sri. Iya, aku cepat pulang nanti. Seharusnya kamu itu seperti Sri Kandi. Dia itu sangat diperhatikan oleh Baginda Raja. Ayo, bisa tolong suguhkan tehnya untuk para senopati kita ini. Ayo, ada yang macem-macem ya, ayo. Kamu nggak apa-apa? Ayuwangi? Kakang Saka, menurut aku, dia itu menyukai seseorang yang seharusnya tidak dia sukai. Panggil Kakang boleh? Terserahlah. Oh ya, ada surat buat saya. Siapa yang sakit? Ayuwangi. Tapi sakitnya ringan. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu untuk mencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.